Pendengar 94,3 MHz, terima kasih untuk Anda masih tetap setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dan juga mengikuti program-program acara kami yang terus hadir di ruang dengar Anda. Pukul 8 waktu Indonesia Timur, dialog interaktif hadir untuk Anda dan tentunya dengan topik-topik yang terus kami hadirkan untuk Anda dan juga bersama narasumber-narasumber kami yang berkompeten untuk menjawab apa yang menjadi opini tapi juga apa yang menjadi topik kita kali ini. Dan tentunya kebersamaan pagi ini di dialog interaktif Senin 13 Januari 2025 saya tidak sendiri karena saya sudah bersama dengan narasumber pagi ini dan topik yang kami hadirkan untuk Anda pasti seputar makanan bergizi gratis. Dan kali ini pentingnya makanan bergizi untuk investasi generasi Papua. Anda akan ikuti dialog interaktifnya 1 jam sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Timur. Ya, dalam program dialog interaktif pagi ini saya langsung menyapa narasumber yang sudah hadir pagi ini. Ada kita punya mama, kita punya ibu yang cantik, Ibu Anike Sabami Esos selaku Direktur Eksekutif Yayasan Mitra Papua. Selamat pagi, Ma. Pagi juga. Salam jabat erat, salam sehat. Amin. Ya, pagi ini luar biasa kita bisa hadir kembali, ya, bisa ketemu kembali di tahun yang baru. Siap. Dan puji Tuhan sehat. Sehat. Amin. Ya, di program dialog interaktif kami hadir kembali di tahun yang baru di 2025 dan tentunya kita berharap bahwa 1 tahun ke depan program ini akan terus berlangsung ya dan akan terus jalan dan hadir untuk pendengar kita. Ya, pagi ini topik kita pentingnya makanan bergizi untuk investasi generasi Papua. Nah, kalau terkait dengan makanan bergizi, beberapa pekan ini selama pencanangannya di awal Januari, ini merupakan program presiden untuk seluruh masyarakat di Indonesia ya. Tapi lebih khusus untuk generasi-generasi emas kita, karena kita nanti menuju generasi emas di tahun 2045. Nah, program makanan bergizi untuk wilayah Papua Barat, wilayah Manokwari itu berapa pekan kemarin sudah dilaksanakan dan sudah diuji coba ya di beberapa sekolah yang ada di wilayah Manokwari Timur. Nah, kalau kita bilang program makan bergizi gratis menuju untuk generasi kita menuju ke generasi emas di 2045. Nah, terkait dengan topik pagi ini pentingnya makanan bergizi untuk investasi generasi Papua. Nah, kalau mungkin kita bisa melihat mengapa kita katakan bahwa penting sekali makanan bergizi ini untuk kita punya anak-anak generasi di Papua ini yang menjadi investasi untuk dorang nanti. Mengapa sampai kita harus bilang makanan bergizi itu penting untuk kita punya generasi menuju generasi emas di 2045, terutama untuk kita punya anak-anak di tanah Papua. Iya. Nah, permisa yang saya hormati, Shalom, selamat pagi, selamat diberkati Tuhan. Kalau simak dari apa yang disampaikan oleh moderator dari RRI, saya pikir saya harus membedakan dua hal ini dalam perspektif saya. Yep. Yang pertama, program gizi ini sebenarnya bagi orang asli Papua itu sudah berlaku pada masa-masa lalu. Yep. Di tahun 61, ya mungkin bukan 61 lagi, kembali ke masa orang tua dorang dulu. Yang kedua, hari ini kalau Presiden Bapak Prabowo mencanangkan makanan bergizi gratis, saya pikir ini hal yang sangat luar biasa. Orang merindukan ada makanan yang bergizi, karena kalau kita tidak konsumsi makanan bergizi, dia berpengaruh pada kesehatan. Nah, hari ini tercatat di
seluruh kabupaten kota di Papua Barat itu stunting tinggi karena pengaruh-pengaruh seperti itu. Nah, saya pikir tujuan dari Bapak Presiden melalui program ini amat sangat indah bagi saya karena tujuannya sederhana saja, bagaimana menyediakan makanan sehat dan bergizi kepada kelompok yang membutuhkan dengan fokus pada anak-anak atau kelompok rentang. Nah, kalau kita kaitkan tujuan besar ini dengan hari ini yang dirasakan oleh anak-anak khususnya orang asli Papua di kampung-kampung, sesungguhnya jauh dari harapan, dari sebuah tujuan besar yang Bapak Presiden canangkan. Karena dari kami Yayasan Mitra Perempuan Papua selaku Direktur Eksekutif, kami telah melakukan advokasi hampir kurang lebih 15-20 tahun. Itu kami lihat itu, waduh, saya dalam tanda kutip sedih atau ini gagal begitu. Karena kalau kita mengukur kembali cerita masa lalu orang tua, mereka bisa menjadi cerdas, bisa menjadi orang-orang yang berhasil hari ini hanya karena keladi kasbi, daun petatas yang kita bilang sekarang garnistong Papua itu. Nah, itu saja. Nah, teringat saya ketika ada sebuah pameran di Manokwari, pameran makanan bergizi, itu teringat sekali bagaimana Mama Eti Kerwai menyiapkan keladi menjadi nasi. Jadi keladi dibuat menjadi nasi. Nah, hari ini kita bergantung penuh pada beras, pada nasi. Padahal kalau kita mengukur potensi lokal yang ada di kampung-kampung yang sudah disediakan oleh mama-mama Papua, sebenarnya sesungguhnya luar biasa dan gizinya sangat tinggi. Nah, bagaimana cara mengolah ini yang mesti kita ajarkan kepada mereka. Misalnya, kasbi bisa dibuat apa? Hari ini kita terviral di mana-mana ada keladi tumbuh. Nah, ini kan sangat luar biasa ini gizinya. Tapi hari ini saya bilang baru kalau masak keladi dengan dia punya kulit itu vitaminnya tuh sangat tinggi. Tapi hari ini kita kan kulitiakan, kita kupas dulu, baru kita rebus atau masak. Nah, ketika kita kuliti keladi itu kan ada dia punya sedikit getah atau cairan yang keluar. Nah, itu yang menjadi protein vitamin yang sangat tinggi. Nah, ini saya memang tidak tahu masak sebenarnya, tapi bagi saya belajar dari sesuatu yang keberhasilan orang tua pada masa dulu, bagaimana masak kangkung, bagaimana masak daun pepaya, garnisun. Hari ini kan garnisun menjadi populer. Nah, itu saya lihat. Terima kasih untuk Bapak Presiden karena mengambil sebuah langkah positif untuk menolong orang yang kekurangan gizi. Di Papua banyak kekurangan gizi karena ada terjadi kemiskinan ekstrim yang mempengaruhi sistem pemenuhan hidup rumah tangga. Contoh kalau kita datang ke Mansel atau kita datang ke Kabupaten Manokwari di kampung-kampung yang notabene-nya buta aksara tinggi, mama tapi dengan kearifan lokal yang dimiliki mereka mencoba untuk memasak makanan yang siap saji untuk mereka, siap saji ya. Maksud saya hari ini kita bergantung pada siap saji. Karena kita tidak mengolah sendiri tapi orang lain mengolah. Nah, belum tentu orang lain mengolah itu sama dengan yang kita rasa. Betul. Ini yang saya bersyukur karena saya makan kangkung pada waktu mama saya masak kangkung ini dengan olahan yang sederhana, tapi hari ini kita ada cerdas, kita bisa ini. Nah, program makanan bergizi ini merupakan langkah nyata pemerintah. Nah, bagaimana pemerintah daerah, provinsi, kabupaten menerjemahkan secepatnya dengan apa yang diserukan, dihimbau oleh Presiden. Nah, saya lihat di Mensos itu di DKI itu luar biasa cepat, mungkin karena Presiden dekat di situ. Jadi mendesak melalui Wapres Bapak Gibran dan itu cepat sekali. Tapi hari ini kan bagaimana langkah konkret dari pemerintah
kita ingat bahwa program ini dananya 71 miliar, 71 triliun. 71 triliun. Iya, untuk makan 71 gratis, triliun. Nah, bagaimana persebaran itu, dana itu dapat digunakan secara baik untuk mendorong apa yang menjadi program utama Presiden. Dan targetnya apakah Targetnya nanti seperti sesuai apa? tidak? Jadi tidak ada sistem pembiaran begitu. Yap. Nah, ini kan kita kadang-kala melepas kontrol toh. Ya sudah kasih makan dorang selesai. Ya sudah itu sudah selesai. Padahal bukan itu yang diharapkan. Tapi bagaimana pemantauan, pendampingan terhadap mereka sampai kita lihat bahwa anak ini deh luar biasa. Ada perubahan. Juga, betul. Nah, supaya jangan sampai muncul stunting di Manokwari tinggi loh. Di beberapa daerah dalam catatan kami itu tinggi sekali karena kami lakukan advokasi langsung untuk melihat di 27 kampung ini. Misalnya Kampung Wariari, Distrik Tanah Rubum, Kabupaten Manokwari. Terus distrik-distrik yang bernaung di Kabupaten Manokwari. Nah ini saya berharap dengan Bapak Bupati yang sekarang kita bisa membangun kolaborasi untuk menjawab tuntutan apa yang dirasakan rakyat, terutama perempuan dan anak. Ini juga menjadi catatan. Nah, ada satu badan yang mengelola ini, Badan Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional ini yang akan mengelola makanan bergizi ini. Diharapkan saya beberapa waktu kemarin, beberapa 2 hari lalu mereka telepon saya terkait langsung dengan bagaimana yayasan melakukan pendampingan untuk pengelolaan makanan bergizi bagi khusus orang asli Papua. Karena kalau kita mengukur pemenuhan hidup rumah tangga sesungguhnya jauh dari harapan. Jauh dari harapan. Padahal kalau kita lihat itu dana otsus besar itu bisa membiayai. Betul. Bisa membiayai makan. Tapi hari ini kan tidak. Secara real di lapangan tidak ada sama sekali. Kondisinya berbeda. Sangat menyakitkan kalau bagi saya. Masyarakat kita yang belum terrealisasi. Nah, kita lihat di beberapa sekolah-sekolah yang notabene orang asli. Pagi itu anak-anak itu ke sekolah tidak makan loh. Iya. Kan kenapa tidak makan? Karena itu pemenuhan hidup rumah tangga tidak meningkat, tapi justru statis dan mundur. Nah, saya lihat di beberapa tempat, di beberapa kampung setelah kita dampingi itu kadang anak-anak pergi sekolah kaki telanjang, tapi pakai seragam merah putih. Nah, kadang juga tidak bersepatu, pergi sekolah, pergi juga tidak makan. Pergi juga artinya bahwa kita sudah terbiasa dengan pagi kasih makan. Saya ambil contoh saya ya, cucu-cucu saya tuh selalu saya suruh makan, minum susu atau teh saja pergi. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sekolah ketika dia tidak makan. Ini. Nah, banyak sekali stunting muncul itu karena ada 2 hal. Terjadi kemiskinan ekstrim yang tidak bisa membiayai kehidupan keluarga. Itu. Yang kedua adalah orang tua itu harus aktif. Dia mau makan apa saja yang penting bisa terisi di perut. Nah, kalau kita bicara kaitan dengan program gizi gratis, maka saya pikir kewenangan pemerintah untuk sudah harus melakukan. Betul. Sudah harus. Artinya bahwa anak-anak itu setiap pagi mereka harus makan. Iya, saya lihat mungkin kemarin kita di rumah, di sekolah mereka kita mendapatkan pertemuan di Sorong oleh Bappenas RI itu bagaimana Papua Barat Daya ini luar biasa. Papua Barat Daya melalui pemikiran cerdas Pak Agus Sumule dan teman-teman di Sorong Selatan itu mereka mencoba sekolah sehari. Sekolah sehari ini kan sampai dengan makan mereka sediakan. Papua Barat harus dipertanyakan seperti. Apakah ini sistemnya semi asrama begitu? Semi asrama seperti itu, iya. Sampai ada yang tidur di atas meja. Artinya semangat mereka luar biasa anak-anak asli Papua. Nah, ini yang mesti kita dorong
dalam bentuk-bentuk yang nyata. Tidak sekedar kita diskusi, bicara terus-menerus, tapi tidak ada langkah konkret juga. Betul. Berdosa loh bagi saya, berdosa. Ini kalau kita tidak melakukan apa yang menjadi tuntutan Tuhan buat generasi emas yang tadi disampaikan. Bagaimana kita mau mempersiapkan generasi emas di 2040? Kalau mau seperti itu maka perempuan didahulukan. Bukan berarti saya perempuan jadi saya ada pada pihak perempuan, bukan. Tapi perempuan adalah pencetus kehidupan, maka harus melihat itu. Oke. Kalau seorang ibu hamil di program ini kan makanan bergizi juga untuk ibu hamil. Iya. Ini. Nah, kalau ibu hamil tidak diisi dengan gizi yang baik, maka dia juga akan melahirkan anak-anak yang tidak cerdas. Anak-anak yang stunting itu saya temukan di Pasir Rido yang mengalami stunting. Ini apa namanya? Ya, kembali kepada komitmen, kembali kepada regulasi yang akan diterjemahkan. Dana 71 triliun loh. 71 triliun ini apakah menyentuh semua program ini? Nah, itu pertanyaannya yang harus dijawab. Jadi tidak sekedar dicanangkan terus secara konkret di lapangan, actionnya tuh belum. Sekali, kemudian nanti ke belakangnya. Nah, sekarang apakah Papua Barat akan melakukan itu? Kemarin kesiapannya seperti apa? Nah, oleh karena itu menjawab tuntutan program ini, maka mesti ada langkah konkret dari pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi atau kabupaten. Jadi jangan lihat ini proyek. Betul. Kalau lihat ini proyek maka tidak ada keberhasilan. Iya kan? Ini rebutan ini. Siapa yang bisa dapat dari 71 triliun itu? Siapa yang mau kasih makan anak-anak di sekolah? Anak-anak di lingkungan? Ini yang harus apa nih? Butuh kolaborasi juga dari semua pihak. Butuh sekali. Kalau mungkin kemarin kita lihat bahwa program ini dimulai dan ini dikawal oleh TNI dengan Badan Gizi. Nah, tentunya juga Yayasan Mitra Papua punya strategi tersendiri. Kalau nanti mungkin diajak kolaborasi untuk mari sama-sama kita ini canangkan setelah program ini canang ke depannya seperti apa. Saya pikir kami tuh siap saja karena itu kerja-kerja kami yang dari dulu sampai hari ini yang tidak pernah berubah, masih tetap jalan. Tinggal bagaimana kita menolong. Nah, saya pikir TNI juga bagus karena sentuhan langsung dengan rakyat. Tapi kan kalau kita pakai baju loreng turun ke rakyat juga pertanyakan. Ini program apa? Ini program apa? Ini kenapa harus TNI? Makanya kolaborasi harus dibangun antara TNI, Polri dan lembaga-lembaga yang sedia melakukan pendampingan. Ini kan penting sekali. Betul. Kalau datang dengan baju-baju kelengkapan kenegaraan ini juga orang pertanyakan begitu. Macam salah satu contoh, wah kenapa itu TNI yang harus ambil alih kasih makan makanan gizi gratis? Ini kan ditanyakan. Saya bilang kerja-kerja itu bagus juga untuk semua. Yang penting kolaborasi dibangun. Nah, terjadi trust karena pengelolaan keuangan yang besar terkait dengan program ini. Kadang juga kesempatan dimanfaatkan. Tadi saya bilang itu jangan kita lihat ini sebagai sebuah proyek yang kita rebut. Betul. Tapi kita tidak kasih makan orang secara baik. Ini yang mesti dilihat. Betul. Ini targetnya banyak sekali anak-anak dalam sehari. 3.000 anak itu harus diberi makan. Nah, kita lihat di sekolah swasta misalnya YPK, SD YPK, SD Yapis, SD Patma Katolik punya. Ini apa ya? Kita betul-betul fokus. Misalnya saya lihat SD YPK ini, saya mau bilang sayang, saya juga tidak berdaya. Kalau saya bilang sedih juga, tidak mungkin saya harus menangis dan berteriak. Tapi di situ ada orang asli Papua yang bersekolah di situ banyak. Nah, oleh sebab itu sentuhan program makanan bergizi, kalau kita mau fokus untuk menolong
dengan hati yang tulus, mari kita mulai lihat mereka. Ini. Nah, apakah harus kasih makan di sekolah-sekolah dulu kah atau di lingkungan di mana kita ada? Karena di lingkungan situ ada anak-anak TK yang mesti ditolak, anak-anak yang usia 2 tahun. Karena kita ingin supaya menjauhkan mereka dari stunting dan terutama kemiskinan ekstrim yang mempengaruhi sistem dalam keluarga. Ini. Sayang sekali tuh ketika kami lakukan pendampingan ke beberapa tempat itu kami mencoba untuk menyediakan makanan. Makanan yang kalau saya mau analisa ya bergizi karena ini mama Papua do masak. Betul ya. Ya, dorang masak sendiri, dorang olah sendiri sehingga kami antar makanan ke sana selain kampanye pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, tapi kami juga bagi makanan mereka makan. Ada satu ibu bilang begini, ibu itu nanti setahun baru kita makan ayam. Padahal kan, mereka di sana punya ayam, tapi cara mengelolanya ini kan mereka hanya bakar biasa, mereka hanya masak rebus begitulah. Dan saya merasa itu gizinya tinggi. Nah, cuman sekarang bagaimana mengelola makanan bergizi itu seperti programnya Bapak Prabowo. Nah, ini yang harus. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin program ini berhasil, maka kolaborasi terbangun secara bersama. Betul. Ya. Ini penting. Semua pihak harus terus dilebatkan. ada media yang juga terus mengekspos bahwa ini jangan hari ini kita dua saya bicara, terus misalnya saya yang dapat untuk mengelola itu, terus tidak mempromosikan apa yang keinginan dari Bapak Presiden. Nah ini. Itu harus kawal pendampingan ini terus sampai dengan target waktu loh. Iya, betul. Target waktu itu penting supaya kita bisa lihat perkembangan. Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk melihat perkembangan sejauh mana. Apakah anak ini dia punya gizi menambah atau bukan gizinya menurun? Malah menurun, iya. Ya, itu yang harus. Kan jadi harus ada di program itu monitoringnya terus dilakukan juga. Di program itu tidak salah 1 hari makan 2 kali. 1 hari 2 kali makan. Pagi itu. Datang dan siang. Sebelum mereka pulang. Betul. Oke. Nah, kita butuh generasi generasi Indonesia penerus yang cerdas. Supaya ke depan, apalagi orang asli Papua. Iya, jangan ada kegagalan lagi begitu. Kalau ada kegagalan ini kan orang marah kita ini. Masyarakat marah ini. Kamu perjuangkan apa? Apa yang kamu buat? Nah, ini. Maka ada 2 hal yang penting. Yang pertama, dana 71 triliun ini bagaimana dikelola melalui aturan yang jelas. Aturan ini supaya jangan sampai penyalahgunaan itu. Itu bahaya. Penyalahgunaan itu sangat, apalagi sekarang sistem pemeriksaan keuangan ini lebih ketat, tidak seperti kemarin-kemarin. Yang kau boleh pakai manual, tapi sekarang tidak ada pakai manual itu. Semua kan diaudit gitu. Saya pikir itu Ade. Nah Mama, ini menarik sekali. Kalau kita bicara untuk asupan gizi yang cukup untuk standar bagi generasi kita anak-anak generasi Papua untuk menuju generasi emas 2025 nanti. Saya tertarik dengan bagaimana pilihan menunya. Kalau makanan bergizi yang sekarang dicanangkan, ini tentunya setiap wilayah beda. Apalagi kalau kita anak-anak Papua ini. Kalau dikasih telur mungkin ada yang suka, dikasih tahu tempe mungkin ada yang suka. Tapi mungkin sebagian juga mereka, kita nih kalau makan ikan boleh, biasanya di rumah mama papa dong kasih makan ikan. Nah menurut mama, apakah pola makanan bergizi yang dicanangkan oleh Presiden ini sudah sesuai dengan standar pola makan untuk kita punya anak-anak di Papua? Yang pertama itu saya lihat di DKI mereka menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Di sana kan serba ada semua. Betul. Iya kan? Di Papua sebenarnya ada juga, tapi sistem mengelolanya ini yang harus. Apakah kita akan bekali mereka yang siap masak dengan menu yang kita siapkan? Oke, jadi disesuaikan dengan standar daerah. Standar daerah. Yang tadi saya bilang Mama Eti Kerwai bisa buat keladi menjadi nasi.
Itu potensi kearifan lokal yang dimiliki Mama Eti loh. Ini. Betul, ya. Nah, itu. Yang berikut adalah tadi saya bilang dari awal bahwa dulu beda dengan hari ini. Betul. Dulu mama-mama mereka masak kangkung itu tidak pakai serba-serba yang lain begitu. Iya kan? Tapi kita makan, mereka punya masakan itu menjadi sebuah rasa. Rasa, karena ini sapu mama yang masak loh. Gitu. Betul. Nah, sekarang bagaimana sistem menu di Papua yang kita dorong menjadi potensi makanan bergizi? Yap. Nah, itu misalnya ada keladi, ada kasbi, ada pisang. Ini anak-anak sekarang itu mereka tidak mau makan itu, tapi mau makan nasi, mau makan ikan, makan sayur. Apalagi telur. Telur itu sudah menjadi tradisi. Ya sudah, kalau tidak ada makanan lain cukup nasi dan telur. Padahal tidak. Kalau saya mau bilang, dulu kita belajar, masih sekolah, kita belajar bagaimana menampilkan 5 sehat. 4 sehat 5 sempurna. Ya, 4 sehat 5 sempurna. Di atas meja makan perlu ada itu semua. Kalau secara keluarga. Tapi kalau kita mau praktek itu, kasih makan anak-anak, harus itu juga yang dilakukan. Nah, kita makan selesai sudah buah, kita tidak perlu makan, padahal itu harus. Yap. Sebuah proses pencernaan di dalam kita punya lambung itu kadang dia berpengaruh. Anak-anak kecil bisa sakit lambung karena betul. pengolahan makanan yang tidak tepat. Ini dari segi kesehatan dibilang harus ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi tinggal bagaimana mengelola akan menjadi. Hari ini orang bilang garnison dia menjadi capcai Papua. Ini saya memang ya? masak itu jarang di dapur, tapi saya lihat bagaimana penyiapan pesanan-pesanan makanan yang bisa tersedia untuk dikasih dalam acara-acara. Saya kadang-kala tuh datang ke hotel, ada kegiatan yang disajikan adalah makanan-makanan yang serba luar. Yap. Nah, mestinya di hotel-hotel mewah yang besar kita lihat ada keladi, ada kasbi, ada garnison, mari sajikan. Jangan bilang ini ada 2 meja, betul. Jadi ini ada makanan Papua, ini ada makanan. Nah ini. Biasa kita bilang meja khusus, meja umum. Khusus dan meja umum. Nah. Tapi bagi saya bagaimana caranya hari ini kita mulai merubah mindset pikir kita dari pengambil keputusan sampai kepada yang mendapatkan, mengkonsumsi. Itu yang harus merubah mindset kita mau tuh punya anak-anak itu berhasil. Jangan sampai mereka tidak berhasil, akhirnya kita mau rebut tahun emas itu kita sudah tidak dapat. Nah, program Bapenas itu sebenarnya bagus sekali dengan bagaimana rencana aksi percepatan pembangunan Papua dan rencana induk percepatan pembangunan Papua. Itu bagus sekali Bapenas punya itu kalau kita mau ikuti secara bersama. Nah, cuman sekarang dana otsus itu kan bisa pakai juga untuk membiayai makanan gratis. Jadi tidak hanya mungkin dana dari pemerintah. Ya, sebenarnya dana otsus itu bisa. Artinya kita tidak bisa berharap anggaran 71 triliun itu nanti akan terpakai semua. Oh, tidak. Nah, mungkin nanti setelah anggaran itu apakah kelanjutannya nanti seperti apa? Tentunya pasti akan dikembalikan ke daerah ketika program itu mungkin berhasil ya. Ya, saya lihat ini kalau ada pameran kuliner yang ditampilkan tuh yang di luar dari potensi lokal Papua. Itu saya sudah lihat berapa kali. Saya kadang-kala juga bisa tidak ya kalau kita mau menyesuaikan bahwa di Manokwari makanan tradisional mana yang menjadi potensi utama. Yap. Di Arfak itu mereka dorong buah merah. Buah merah tuh mereka masak dengan keladi, masak dengan kasbi, campur, enak sekali tuh. Nah ini kan itu gizinya tinggi sekali. Sumber gizinya tinggi betul. Ya. Nah ini yang terus harus disosialisasi supaya anak-anak di sekolah juga. Tapi ini kan di dalam kotak makanan itu harus ada capcay, harus ada ayam, ikan. Nah ini.
telur, dan juga sayurnya, sayur, wortel, buncis, mie lagi. Nah, ini sebenarnya menjadi tantangan tersendiri juga untuk keluarga atau orang tua. Jadi saya berpikir begini, nanti setelah anak-anak ketika mereka dapat makanan bergizi gratis mungkin di sekolah, pasti mereka pulang mereka akan cerita untuk mama di rumah. Mama tadi kita di sekolah kita makan ini. Nanti bisakah mama masak yang begini untuk kita orang? Pasti nanti ada anak-anak bercerita ke orang tua seperti itu. Saya tidak tahu apakah dalam penilaian gizi itu dia masuk dalam satu masuk dalam menu yang bergizi enggak? Yap. Nah, ini kan harus kesehatan, dinas kesehatan juga ikut menentukan apakah dia masuk dalam. Itu Standar pernah ada gizinya, temuan, yap. ada temuan itu sampai keracunan makanan. Ini juga hati-hati loh. Ya betul. Hati-hati sekali. Kalau sampai salah, ini kan fatal. Betul. Nah, dalam pengelolaan ini yang mesti hati-hati. Ini kasih makan orang-orang punya anak. Betul. Jangan sampai salah dalam pengelolaan. Ya, saya tidak berpikir yang tidak baik. Tapi di Nabire itu terjadi. Ada contoh-contoh kasus. Ada contoh-contoh kasus itu terjadi. Nah, semoga program Bapak Presiden ini menjadi sesuatu yang viral di mana-mana hari ini. Betul. Iya. Jadi anak-anak kalau sudah makan di sekolah, kita tanya nanti mereka pulang, kita semua makan di mana? Makan di sekolah. Ya, ini. Pasti mereka kan bercerita. Bercerita. Pulang, ini mama bilang, Ade makan. Mama tadi Ade sudah makan di sekolah. Makan apa? Iya. Nah, mama tadi kita dapat kasih makan di sekolah. Nah ini juga nanti akhirnya bisa menjadi perubahan pola pikir dari keluarga. Siap, iya. Ini berarti nanti kalau program ini sudah tidak ada, saya harus masak untuk anak-anak makan. Jadi nanti akhirnya mereka juga jadi pembiasaan. Setuju. Ya untuk pagi mungkin. Mama biasanya kita ke sekolah pagi kita makan. Nah, ini juga menjadi. Jadi ada enam enam cara untuk merubah gizi. Nah, saya bukan sekolah gizi tapi saya lihat yang pertama itu harus makanan itu ada sayur. Iya. Itu harus ada buah. Ada ikan, ada telur kah, terus misalnya ada daging apa begitu, ayam kah. Nah ayam ini juga harus hari ini ayam banyak tapi kita lihat ayam yang tidak, ada kadang kala tuh ada ayam yang sudah tidak baik tapi dijual. Nah ini harus diperiksa baik-baik. Ya. Nah ada 6 hal itu yang mesti dipakai untuk makanan bergizi. Yep. Harus. Karena bagi saya tuh pencernaan itu dia membutuhkan sebuah proses, pencernaannya harus berjalan baik. Nah ini. Oke Mbak, ini juga terkait dengan bagaimana untuk mendapatkan sumber pangan yang banyak. Karena ini setiap hari membutuhkan banyak sekali suplai makanan untuk anak-anak. Nah, apakah ini juga nanti sektor UMKM juga harus digerakkan? UMKM yang mana? Ini yang harus dipertanyakan. Kita manfaatkan juga, kita punya petani lokal. Ya, setuju. Kita punya nelayan lokal. Nah, apalagi kalau ini kita mau sesuaikan dengan menu yang ada di daerah. Mungkin kalau kita bilang setiap hari mereka harus makan tahu tempe, suplainya harus banyak. Nah, kalau ikan mungkin di daerah kita banyak. Nah, ini mungkin semua sektor juga harus siap turut bergerak. Ya, Jadi tidak hanya mungkin hari ini kita duduk bicara ini, tapi nanti kedepannya bagaimana? Ini butuh makanan yang banyak. Dapat dari mana? Petani lokal, nelayan. Ya, ini yang mungkin juga menjadi. Itu juga harus didorong untuk misalnya hari ini saya butuh ikan sekian ekor untuk kasih makan. Karena dalam satu hari 2 kali makan, saya butuh ikan.
Nah, berarti kan sektor itu mesti disiapkan. Dia harus berusaha untuk cari ikan dalam jumlah yang banyak. Jumlah yang banyak, Nah, betul. saya bersyukur karena Manokwari tidak pernah tidak ada ikan. Pasti ada ikan. Kebetulan saya tinggal dekat pasar ikan, jadi hampir setiap hari itu ikan. Nah, jadi kalau kita mau menyiapkan program makanan bergizi gratis ini, berarti kan harus kolaborasi juga dengan mereka yang pedagang ikan. Betul. Terus telur, misalnya sayur mayur, misalnya buah. Nah, ini kan erat hubungannya dengan apa yang kita mau siapkan. Kalau hari ini saya kasih makan baru ikan habis. Nah, sementara yang mau tuh ikan. Nah, berarti tergantikan dengan telur. Kalau telur habis bagaimana? Nah, supply ini yang mesti disiapkan untuk menunjang apa yang menjadi program nasional yang di program gizi nasional. Oke. Jadi kesiapan kita juga di daerah ya tentunya. Ya, harus tidak bisa tidak begitu. Petani lokalnya digerakkan, nelayannya juga. Jadi artinya langsung ada kolaborasi. Ya nanti kalau misalnya kita butuh yang banyak, kita tinggal datang ambil. Siap. Mungkin di petani lokal sayur, buah, di nelayan ikan atau mungkin peternak juga untuk telur dan ayam. Apalagi kalau menunya telur, daging ayam. Nah, ini yang nanti akhirnya menjadi perbesar juga untuk semua kita. Ini kalau stoknya habis di Manokwari mau didatangkan lagi dari mana? Sedangkan programnya harus jalan terus. Makanya saya bilang bahwa potensi-potensi lokal daerah itu sebenarnya harus dipicu untuk laju. Iya. Nah, ini kan ikan mujair misalnya kita bawa dari Manado, diminta dari Manado, udang juga wah ini padahal di Papua itu Mamayo, barang-barang itu semua tersedia, ada. Tapi kan kadangkala kita tidak lihat itu sebagai bagian dari potensi lokal. Tapi dia juga akan menghasilkan income daerah yang sangat luar biasa. Betul, ya. Itu yang mesti kita masih kalah jauh dari Manado misalnya. Kalah sekali. Karena apa? Kita sendiri tidak menyiapkan kita punya UMKM yang fight betul-betul. Ya. Ini. Itu yang harus kita siapkan dengan baik. Siapa yang nanti kasih saya pikir pelatihan-pelatihan yang mengarah kepada bagaimana mendorong supaya kita memasuki tahun emas. Ini kan menjadi bagian yang amat sangat penting. Nah, Pemda punya peran yang harus betul-betul nampak. Iya. Sosialisasi juga harus. Sosialisasi harus. Nah, ini kan sebelum misalnya saya lihat ini orang belum sosialisasi sudah makan. Betul. Sudah bagi-bagi makan. Harus sosialisasi program Bapak Prabowo ini dulu. Presiden ganti presiden tuh tidak pernah ada program ini. Betul. Kali ini saya pikir Bapak Prabowo luar biasa. Iya. Nah, khusus untuk orang asli Papua di tanah Papua dengan 6 provinsi dan lebih khusus lagi Papua Barat, mesti melangkah lebih cepat. Betul. Mesti melangkah lebih cepat. Besok itu kan 170 tahun emas ya. Pekabaran Injil, peradaban dan pekabaran Injil. Anak-anak pasti ada banyak. Betul, ya. Nah, ini yang mungkin harus saya minta tolong jangan berpikir proyek. Mansinam itu kan kita punya semua, tapi jangan karena mansinamnya orang bakal lain makanan. Itu kan kejadian-kejadian itu terus berlangsung, sering terjadi. Di setiap momen. Nah, itu sudah harus peran dari siapa yang menyiapkan menu itu. Saya tahun 2024 kemarin mencoba untuk menyediakan bubur kacang. Bubur kacang diisi di cup-cup, lalu dibagikan untuk masyarakat. Bubur kacang, bukan bubur kacang yang saya lihat orang jalan jual tanpa. Ini yang diolah sendiri. Yang diolah sendiri. Itu ratusan, bahkan ribuan bubur kacang yang dibagikan kepada. Jadi kita stay di PPI itu.
Baru setiap orang yang turun silakan ambil untuk makan. Nah ini untuk menghindari yang namanya stunting itu. Iya. Jadi mencoba untuk menampilkan menu yang disukai, tapi juga bisa menolong perubahan-perubahan gizi. Pikir itu. Oke, jadi ini yang memang semua sektor harus digerakkan. Tapi saya juga berpikir begini, untuk pola makanan bergizi ini mungkin kita tidak hanya memikirkan hanya anak-anak di sekolah yang mendapatkan. Selama ini juga kan posyandu itu juga kan berjalan. Nah ini mungkin menjadi program yang penting juga. Jadi biasanya kan kalau pemberian makanan untuk bayi balita itu mungkin tidak setiap kali posyandu. Nah tapi dengan adanya program ini, nah justru disinilah peran pentingnya juga untuk masuk ke. Saya lihat posyandu sudah Seperti itu. Sudah dilakukan. Cuman kan sering-sering begitu. Iya. Kalau kita mau untuk perubahan gizi dengan baik supaya jangan sampai ada stunting, maka manfaat posyandu itu penting sekali. Dan bukan saja makanan kacang-kacang. Nah, ya kondisi realnya kan biasanya di posyandu hanya makan kacang hijau, itu telur. Nah sekarang kan dengan program ini berarti kita bisa melihat anak-anak di bawah usia 5 tahun dan 7 tahun itu berbeda untuk penyediaan makanan bergizi, bergizi untuk anak-anak kita. Nah ini mungkin menjadi program yang harus masuk juga di posyandu. Harus. Karena kedekatan posyandu dengan anak-anak balita dan lain, tapi juga kan ada peran dokter di situ, ada peran perawat untuk menolong, supaya kita berharap tidak hanya sampai di situ. Betul. Iya, tapi ini dia berlanjut. Terus. Dia berlanjut. Nanti kalau program Bapak Presiden ini selesai masa 5 tahun. Mau diteruskan tidak dengan presiden yang baru? Apakah program ini terus berjalan atau tidak? Itu. Nah ini yang menjadi PR besar juga untuk orang tua. Kalau nanti program terjalan berarti jadi tanggung jawab. Makanya ada beberapa hal yang mesti mendahului. Iya. Mendahului. Yang hal pertama adalah bagaimana sebelum sosialisasi terbangun itu bagaimana mindset. Ada perubahan mindset. Nah ini supaya kita berharap misalnya kepala-kepala kampung punya peran. Tapi mereka punya mama-mama di kampung kan ada perempuan-perempuan yang kepala kampung juga. Mereka punya peran. Ini itu satu. Yang kedua sosialisasi mesti terus dilakukan. Betul. Nah, yang ketiga adalah bagaimana membangun kolaborasi bersama untuk kemajuan tahun emas nanti di 2045. Nah, yang berikut itu apakah dibutuhkan tim kolaborasi atau tidak? Nah, ini dari semua pihak. Semua terlibat di dalam. Jadi jangan sampai ini satu proyek saya kasih untuk satu keluarga yang bikin. Nah, ada cerita itu. Hari ini kan di Papua mindset itu yang terbangun. Yang terpakai, betul, yang terbangun. Sampai hari ini sehingga kegagalan nampak. Betul. Kegagalan nampak sekali. Atau apakah kita karena kedekatan kita di gereja ada par, iya kan? Bukan par saja yang butuhkan. Ada pemuda yang kurang gizi, ada ibu hamil yang kurang gizi, ada. Nah ini contoh banyak sekali saya lihat. Betul, iya. Makanya yang harus kita lihat. Iya, ini kapan perubahan itu terjadi? Betul. Ini kan kita terus berteriak, bicara, tapi statis terus di tempat. Kembali jadi hanya sekedar program. Hanya sekedar actionnya mungkin sekali 2 kali, setelah itu sudah. Jadi Pak Presiden lihat jadi mereka sudah jalani. Contoh konkret itu masa COVID. Aduh, masa COVID itu saya tuh alami loh. Bukan karena saya COVID. Bukan. Tapi anggaran COVID yang besar tidak tersalur dengan baik. Betul. Dikelola juga tidak baik, gagal. Ini. Jangan sampai program ini lagi seperti itu. Akhirnya masyarakat bertanya-tanya loh, saya juga tidak makan.
hati-hati. Betul. Ini juga hati-hati sekali. Nanti itu makanan bergizi tapi kita terdapat. Terdapat. Kan orang Papua tuh begitu toh. Kadang itu yang kita pikir. Ini presiden bilang makan bergizi, tapi kenapa kita terdapat? Nah ini. Maka yang pertama sebelum karena ini sudah jalan, maka kumpullah para tokoh, kumpullah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, pemuda, sosialisasi berlangsung. Iya. Nah, terus lembaga-lembaga yang dipercaya untuk mengelola ini juga penting. Betul. Karena kalau kolaborasi itu terbangun, saya pikir tidak ada sesuatu yang gagal, pasti baik. Nah, ini. Tapi kalau program ini akan tetap setuju. Tapi kalau kerja dengan perspektif yang berbeda, lalu ini satu proyek desa kasih sama Sia yang kelola. Nah, itu ya. Ini yang sebenarnya tidak boleh. Iya. Karena ini kita untuk kepentingan orang banyak. Apalagi Papua hari ini indeks apa itu manusianya jauh dari harapan. Betul. Jauh sekali. Papua Barat ada pada urutan keberapa dari kemiskinan ekstrim? Kedua kah tidak salah? Ini yang harus difikirkan juga oleh pemerintah Ini kita sebenarnya. karena dia berpengaruh toh. Kenapa? Dia berpengaruh sekali. Ada? Stunting tinggi, kemiskinan ekstrim tinggi, buta aksara tinggi, aduh. Yap. Nah, ini. Apalagi kekurangan gizi, ibu hamil banyak yang kurang gizi, akhirnya melahirkan anak meninggal, melahirkan juga ibu meninggal. Ini apa ya, persoalan-persoalan, masalah-masalah yang dihadapi pada tahun-tahun yang lalu tapi dia muncul kembali hari ini. Bagi saya itu kegagalan. Betul. Ya. Kegagalan sekali. Karena ada sistem pembiaran terhadap hal-hal semacam ini. Tapi hari ini kita lebih berpikir bagaimana peran politik lebih laju daripada makan. Oke, Mama mungkin kita potong sejenak, ada atensi yang bergabung pagi ini ya. Yep. Bapak Petrus ingin bertanya, sekolah yang dipilih itu apakah semua anak-anak mendapatkan makanan atau ada kriteria tersendiri? Jadi ini mungkin karena tadi kita bicara masalah makanan gratis ini diperuntukkan untuk anak-anak di sekolah. Bapak Petrus ingin bertanya apakah semua anak dapat makanan itu atau ada kriteria tersendiri? Semua makanan itu tidak ada pembatasan. Makan itu tidak ada pembatasan. Semua anak-anak makan. Semua makan. Tidak ada bilang nanti orang asli Papua saja yang makan. Bukan. Oke. Wah, berdosa sekali kalau ketika kita tidak kasih makan yang lain. Karena di sekolah tuh tentunya ada berbaur percampuran secara heterogen. Jadi semua makan Pak Petrus, tidak ada yang bilang ada kriteria, tidak ada. Makan itu tidak ada kriteria. Makan itu kita makan. Iya, kita makan. Kita anak-anak ini semua sama ya. Iya. Jadi tidak hanya mungkin karena hari ini kita bicara investasi untuk anak-anak Papua, bukan untuk orang asli Papua, tapi anak-anak yang ada di lingkungan sekolah itu misalnya sekolah, di tanah kita Papua kasih makan anak-anak Papua, baru yang lain nonton, walah berdosa sekali. Ya, bagi saya tuh makan itu tidak ada pembatasan. Iya. Iya, sudah sangat jelas informasinya, edukasi yang diberikan ya Pak Petrus. Dan tentunya kita semua punya harapan besar untuk program ini tetap berjalan dan berhasil. Itu yang mungkin menjadi tujuan kita sama-sama ke depan. Nah, dari Yayasan Mitra Papua sendiri, Mama selaku ketua, mungkin juga dengan adanya program makan bergizi gratis ini ke depan, mungkin ada program ini juga dimasukkan. Kalau dulu Mama sudah jalan, sudah terapkan, tapi ini mungkin dikolaborasikan lagi dengan Mitra Papua untuk turun sama-sama untuk mendatangi anak-anak kita, terutama untuk menuju generasi emas di 2045. Kalau kami punya strategi, itu yang pertama adalah bagaimana merubah mindset. Mindset dari para mama-mama yang akan mengelola, terutama mereka yang ada di kampung, di sekolah-sekolah yang terpencil. Yang kedua, pendampingan itu berlangsung dengan target waktu. Nah, karena tidak ada sistem pembiaran mulai dari hari ini kasih makan, besok tidak.
tapi harus ikuti terus sampai dengan ada perubahan-perubahan gizi yang terjadi karena sebelumnya itu kami punya temuan itu stunting tinggi akibat dari kekurangan gizi. Yap. Nah ini, nah yang berikut kami bangun semacam pelatihan-pelatihan khusus bagi mereka yang akan membantu sebagai relawan di kampung. Ini yang kami lakukan karena kami sudah lakukan sebenarnya, sudah siapkan makanan bergizi dan kasih kepada masyarakat makan, itu sudah. Jadi kami jalan dengan dua bentuk kegiatan. Yang pertama kami bagi figura 6 langkah mengadili kekerasan dalam rumah tangga itu, lalu selesai itu setelah selesai ibadah, setelah itu baru kami makan bersama dengan mereka dan itu sudah dilakukan. Dan itu terus menerus. Memang di 2024 kami tidak lakukan karena tidak ada dana. Gitu. Tapi pembagian figura itu tetap kami lakukan. Ini kadang kami hanya menyiapkan kue dan air aqua itu aja. Datang ke gereja dan kasih. Tapi kali ini kalau memang mitra perempuan yang akan dipakai sebagai sebuah kolaborasi, maka saya pikir itu tadi strategi yang kami lakukan. Nah, karena kami rasa tidak mungkin saya berdiri masak tapi bagaimana peran di kampung, mama di kampung untuk mereka yang mengelola itu supaya rasa memiliki, rasa kedekatan itu terjalin. Karena mereka yang merasakan ini. Hari ini kan kita lihat di Bintuni misalnya itu kemiskinan ekstrem. Lalu di beberapa kampung yang ada di Manokwari ada kemiskinan ekstrem. Jangan jauh. Anak-anak sekolah yang hari ini jarang datang ke sekolah karena apa? Mereka tidak makan baik sehingga mereka ada di alas karung untuk tutup motor dan lain parkiran betul. Itu kebanyakan itu anak-anak Papua yang menjadi tukang parkir. Kadang saya lewat, merasa bagaimana tanggung jawab kita untuk melihat itu terpaksa. Itu yang terjadi hari ini. Ya terakhir. Harapan dari Yayasan Mitra Papua untuk pentingnya makanan bergizi menjadi investasi untuk generasi emas, generasi Papua emas di 2000. Ada beberapa catatan saya saja. Yang pertama ini mungkin juga sebagai himbauan, tapi kan dalam segi kewenangan, kapasitas, itu kan Yayasan Mitra Papua hanya lembaga biasa-biasa saja yang bagaimana mendorong perubahan-perubahan mindset dari para pihak untuk melihat bahwa ada rakyat yang titipan mandat Tuhan untuk kita bagaimana melakukan perubahan. Maka yang kedua adalah mitra perempuan itu bersedia saja kapan saja untuk membangun kolaborasi dengan para pihak. Nah, oleh sebab itu peran yang akan dilakukan oleh para pihak ini menjadi bagian yang sangat penting. Nah, ini kan kita ini mau bekerja untuk Tuhan. Nah, karena mandat rakyat itu penting sekali untuk kita jalankan. Betul. Nah, saya ambil contoh tadi yang saya bilang Sorong Selatan, Pak Agus Somule dan teman-teman mencoba mendesain sekolah sehari. Makan di situ, tidur di situ. Saya lihat itu anak-anak sekolah sampai tidur di meja-meja, kecapean juga tidur di bawah di lantai. Tapi itu semangat mereka itu betul-betul nampak. Nah, maka yang pertama di Papua itu sebenarnya dana banyak. Dana otsus itu khusus untuk rakyat, orang asli. Jadi jangan dipakai untuk hal yang lain. Betul. Itu penting. Karena dari dana otsus kita bisa kasih makan orang, bisa kasih makan rakyat orang asli Papua. Apalagi dengan programnya Bapak Prabowo 71 triliun ini bisa bagaimana mindset Pemda sendiri untuk melihat bahwa ini penting kasih makan rakyat. Saya punya cita-cita itu bagaimana caranya rakyat dulu makan.
Ini kan ujungnya makan. Rakyat tidak akan pernah bicara tentang hal yang tidak baik. Tapi mereka ingin makan, mereka perlu kenyang. Ini. Jadi harapan yang besar harapan yang besar itu bagaimana kalau kita lihat di jalan-jalan di toko-toko tuh hampir yang jaga parkir ini orang asli. Karena apa? Ekonomi keluarga menuntut mereka untuk harus cari. Saya pernah tanya anak kecil, kenapa kok tidak sekolah? Baru dia, mama suruh untuk saya pergi jaga parkir supaya saya bisa bantu mama. Aduh. Hal yang miris. Iya, saya bisa bantu mama untuk beli beras. Bayang, mama-mama dari Pantura datang di pasar Borobudur ini kita lihat susun sampai sana. Mereka anak-anak kain gendong buka, anak-anak tidur. Aduh. Tapi tentunya sebagai mudah-mudahan kemajuan di tahun emas 2024 itu mimpi kita semua kita terwujud. Generasi emas di 2045 ini terwujud. Siap. Terima kasih sekali untuk kehadiran narasumber Mama Aniki Sabami dalam dialog interaktif pagi ini, dan tentunya sudah memberikan banyak sekali edukasi untuk pendengar kita di hari ini, dan kita semua berharap bahwa program makan bergizi gratis menuju generasi emas di 2045 ini akan tetap berjalan dengan baik dan juga akan sukses ya untuk semua wilayah yang ada di Indonesia. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran dari Mama Sabami dengan kami di Dialog Interaktif, dan pendengar, saya akhiri program Dialog Interaktif kita untuk hari ini.